Assalamualaikum teman-teman hennaku, apa kabar kalian semuanya? Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang kesalahan saat finishing. Sebelum kita masuk pembahasan tentang finishing, di sini aku bikin desain. Entah aku nggak tahu ini tuh sebenarnya desain apa. Mungkin bisa dibilang ini tuh India design karena dia tuh full seperti itu ya guys. Nah sebelumnya aku juga mau review tentang white henna-nya dulu. Ini white henna-nya itu dari Datur Henna, dan jujur konnya dia itu gede banget. Terus pas aku pakai itu dia teksturnya itu agak cair. Tapi saat aku bikin arsir seperti ini, aku itu harus double 2 kali. Karena pas aku bikin tipis kayak gini, lama-lama tuh warnanya hilang kalau kita bikin arsirnya itu terlalu tipis. Nah jadinya aku timpa lagi 2 kali. Nah mungkin nanti kalian bisa lihat ya, saat nanti aku ada bikin arsir lagi, kalian bisa lihat di arsiran yang pertama aku bikin ini dia tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi dia teksturnya pas udah mengering itu dia agak hilang gitu warna teksturnya. Jadi kalau untuk pakai henna Datur ini jangan takut-takut karena dia warnanya tuh nggak yang langsung mencolok gitu kalau untuk arsiran ya. Nah jadi pas aku bikin swirl yang di dalam ini, ternyata aku bikinnya itu terlalu tipis. Jadi walaupun pas aku bikinnya itu terlihat kelihatan gitu ya desainnya, nanti dia lama-lama pas sudah agak mengering itu warnanya itu agak hilang gitu. Bukan hilang ya, agak memudar gitu warna putihnya. Aku nggak ngerti sih ya sebenarnya white henna itu gimana. Karena yang udah aku pernah pakai itu saat aku pakai white henna-nya putih, dia tetap putih gitu, dia nggak yang mudar warnanya. Atau mungkin karena teksturnya ini cair kali ya, bukan yang creamy gitu, bukan. Henna Datur ini teksturnya cair. Dan konnya ini dia gede banget, dan ini enak banget. Nah tuh kan kalian bisa lihat aku itu jadi bikin ngulang 2 kali gitu loh, karena aku bikin daunnya itu padahal menurut aku tuh aku udah yang tebel gitu, yang udah kereng gitu ngisinya, tapi dia malah kayak agak pudar gitu loh warna putihnya. Bukannya aku menjelekan produknya, tapi di setiap online shop dia mempunyai produk yang ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya gitu. Tapi menurut aku ini udah termasuk enak banget kok teksturnya, dan udah nyaman banget gitu aku pakai. Aku suka banget pakai henna ini gitu. Dan dia finishing white henna akhirnya itu dia lengket, bukan yang nggak lengket gitu ya. White henna Datur ini dia tuh lengket banget. Tuh kan kalian bisa lihat yang aku tadi bikin swirl itu warnanya dia itu nggak yang seperti awal aku bikin gitu, dia agak memudar gitu. Jadi untuk yang belum berani dengan white henna yang warnanya putih banget, kalian bisa nih pakai ini gitu. Jadi kalian nggak takut-takut. Dan banyak juga yang nanya sama aku, Kak, merek white henna atau merek henna instan itu yang bagus apa ya Kak gitu. Aku banyak banget DM kayak gini. Jadi jawabannya itu aku nggak bisa ngasih tahu oh ini yang bagus, karena selera orang juga beda-beda kawan, seperti itu. Jadi kalian harus nyoba sendiri. Kalian nyobain misalkan di online shop Datur Henna ini kalian lebih suka itu henna instannya misalnya, terus nanti kalau misalnya di Ayu Henna Art kalian lebih suka white hennanya atau apanya gitu. Nah karena selera orang beda-beda, aku bukannya pelit, bukannya nggak mau ngasih tahu, aku udah menjelaskan ini tentang review henna itu ada di YouTube dan ada di Instagram aku. Nah aku rekomendasiin untuk teman-teman bisa cobain di selera kalian itu yang mana gitu kan. Oke, jadi aku lanjut lagi. Aku sebenarnya itu desainnya terinspirasi dari Instagram, desain-desain luar negeri gitu, yang Indian design yang full seperti itu. Aku terinspirasi banget karena yang udah kalian tahu aku dari lama, aku itu pecinta banget sama India design. Entah kenapa aku kalau misalnya bikin nggak India design tuh kayak hampa gitu hati aku guys. Tapi jujur ini teksturnya tuh enak banget gitu. Aku jarang pakai tisu basah sih guys, jujur. Kalian bisa aja lihat sendiri karena di video ini aku cuman cepet-cepetin doang gitu.
Aku jarang-jarang, paling kecuali kalau aku bikin yang tebel-tebel kayak gini baru aku pakai kasih tisu basah untuk ngebersihin ujung-ujungnya aja gitu. Tapi dia nggak yang sulit kok konnya. Ini enak banget sih. Ini konnya itu aku udah pakai hampir 3 kali. Tapi konnya itu masih enak. Tapi biasanya kalau aku pakai wet henna itu sekali pakai aku langsung ganti gitu. Cuman karena ujungnya itu masih enak, jadinya nggak aku ganti deh. Nih kalian bisa lihat kan nih arsirannya nggak kelihatan gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Masih bagus juga kok, aslinya itu masih kelihatan, cuman tipis banget gitu. Nah ini aku bikin swirl lagi. Gimana sih ya cara ngomongnya? Swirl ya gitu deh pokoknya, susah ngomongnya. Seperti itu. Terus nanti untuk finishing aku itu pakai kombinasi warna mocha gitu ya. Aku kombinasi warna mocha. Nah jadi untuk aku membuat kubah, aku selalu bikin garis bantu seperti ini dulu. Nah gitu. Nah walaupun ada yang panjang sebelah kubah bawahnya, tapi itu nggak apa-apa guys, itu namanya seni, jadi nggak ada yang sempurna gitu. Jadi pokoknya kalau bikin desain itu kita sebisa kita aja gitu, alurnya tuh mau kemana tuh kita ya jalan aja gitu. Kalau misalnya dulu aku itu kalau misalnya belum bisa nginspirasi desain sendiri, aku itu selalu lihat dari Instagram, dari Pinterest gitu. Nah jadi kalau aku mau pakai henna sendiri itu aku capek buat nyari contoh desainnya itu, pasti aku nggak kelar-kelar gitu. Ada nggak sih yang kayak aku kayak gini, misalkan aku mau pakai jam 12 gitu kan, aku sambil nyari kayak belum ada yang cocok gitu, sampailah jam 1 baru pakai. Nah terus habis itu kayak yang kurang serak gitu loh sama desainnya. Nah jadi disitulah aku terbit untuk bikin inspirasi desain sendiri, karena kayak kenyamanan aku tuh aku udah dapet gitu. Oh aku tuh bisa nyamannya tuh bikin kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan aku hennain orang, aku minta dia yang request, karena itu buat menantang diri aku sendiri sebenarnya. Kayak misalnya aku sering bikin video yang dari YouTube aku nih atau di Instagram aku, atau misalnya aku hennain pengantin, karena aku selalu minta requestan desain dari yang si pengantin ini gitu. Jadi misalnya kakak udah punya contoh hennanya belum gitu, kalau misalnya ada boleh dikirimin ya ke aku gitu. Nah jadi kebanyakan kalau aku ngehennain pengantin itu desainnya itu requestan semua. Nah jadi untuk melatih aku juga gitu, karena aku suka menantang diri aku sendiri. Kalau ada orang yang nantang, kak bisa bikin ini gak gitu, nah segimana ya, di perasaan aku tuh bisa gitu, nah pasti bisa. Tapi kalau misalkan kayak gambar wajah, gambar hewan, gambar itu aku agak menyerah sebenarnya. Aku nggak bisa gitu gambar-gambar orang-orang seperti itu gitu loh. Gitu deh. Nah bingung dia mau ngomong apa lagi. Tapi jujur sih aku suka banget sama hennanya. Mungkin kalian kalau udah berteman di Instagram sama aku pernah ngepost pakai wet henna, tapi dia tuh yang tahan sampai 3 hari tanpa aku finishing. Maksudnya saat aku pakai wet hennanya, aku nggak pakai apapun, nggak pakai lem, nggak pakai glitter, cuman henna tok doang. Nah aku pakai hennanya itu dari Datur Henna guys gitu. Jadi Datur Henna itu bener-bener kuat banget hennanya, jadi cocok nih buat teman-teman yang mau hennain pengantin. Kalian bisa order di Datur Henna. Dan untuk henna instannya juga enak banget. Aku juga udah pernah bikin di video sebelumnya. Aku suka banget sama tekstur hennanya, the best banget sih, karena aku kan pencinta henna instan kan. Jadi aku suka banget gitu, teksturnya tuh yang pas gitu loh menurut aku. Gitu deh. Nah untuk teman-teman, setiap aku sehabis pakai wet henna, aku itu selalu pakein bedak bayi. Nanti kita praktekin ya.
pakai bedak bayi, cuman aku kayak kesel gitu ya, kayaknya tuh nggak ke-record gitu saat aku kasihin bedak ke tangan. Oke, entah kenapa pas aku ngedit tuh kok videonya nggak ada gitu loh. Maaf ya kalau misalkan videonya ada yang nggak ada gitu, aku minta maaf banget. Aku juga bingung, padahal aku udah record perasaan, atau mungkin belum kepencet atau gimana, aku lupa juga gitu. Oh iya, aku juga lupa ngasih tahu ke teman-teman. Nah, untuk wet henna-nya ini dia cocok untuk di semua jenis warna kulit. Kayak aku ini, kulit aku itu jenisnya itu sawo matang, guys. Jadi agak kayak gelap gitu. Tapi kalau untuk pakai wet henna itu jangan takut warnanya itu belang atau gimana-gimana, enggak. Wet henna itu enggak bikin tangan kita itu lebih hitam gitu, enggak kok. Malah bikin tangan kita itu lebih cerah, lebih glamor, lebih cantik. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk pakai wet henna karena kulitnya hitam, jangan takut sama sekali. Malah bagus karena warna wet henna-nya itu dia lebih kelihatan gitu, jadi lebih menonjol gitu warnanya di tangan. Gitu. Jadi untuk pengantin-pengantin juga jangan takut untuk pakai wet henna kalau kulitnya itu hitam. Nah, sehabis ini kita finishing. Saatnya finishing. Nah, ini sehabis aku pakai wet henna, ini belum aku finishing sama sekali. Kalian bisa lihat kan arsirannya itu nggak kelihatan. Nah, di sini aku pakai bedak bayi. Biasanya aku selalu bawa buat ngejob. Nih aku bersihin dulu. Nah, nggak ke-recordnya itu pas aku numpahin si bedaknya itu loh. Nah, jadi dipastiin dulu semuanya itu udah nggak lengket. Nah, ini dia nih untuk finishing yang salah sih menurut aku ya, karena di setiap henna artis itu dia mempunyai bukan ciri khas ya, aturan ngelakuin step by stepnya itu beda-beda. Nah, ini aku pakai lemnya itu dari Zahra. Ini aku untuk pakai di sela-sela garis karena enak banget sih, lancar. Dan warna lemnya itu dia bener-bener yang transparan banget gitu, dia nggak yang putih terus nanti transparan gitu, kayak dia tuh putih gitu loh, enak banget. Nah, jadi di sini aku mau ngebahas sebenarnya kesalahan aku adalah mungkin biasanya aku itu pakai kalau 2 warna glitter, aku selalu blok dulu. Habis aku bedakin tadi, aku blok dulu semua. Aku kasih glitter putih, bukan glitter rainbow untuk 2 warna. Nah, kalau sekarang aku itu pakai bedak dulu, habis itu aku langsung pakai glitter ini yang di sela-selanya. Nah, seperti ini. Nah, terus pas aku finishing yang benernya nih, aku ngejelasin finishing yang bener. Pas aku habis ngeblok semua, aku pakein pure white glitter ke seluruhnya, sambil aku ngasih gems. Jadi sebelum aku glitterin, aduh maaf ya guys kalau belepotan, jadi ini nih aku ulang lagi. Jadi aku blok dulu semua, habis aku blok semua pakai lem, habis itu ditempel Swarovski dan lain-lain, habis itu aku kasih pure white glitter. Nah, sehabis aku pakai pure white glitter, sekiranya udah nggak ada sisa-sisa lem yang masih lengket-lengket di tangan, nah barulah aku pakai si lemnya ini untuk si warna keduanya itu. Jadi warna keduanya itu di atas warna yang si white glitter ini. Nah, aku juga pakai lemnya itu dari Datur Henna. Terus tadi aku pakai Swarovski-nya itu dari Zahra. Warnanya itu cantik banget kan, tuh kilauannya luar biasa banget emang Zahra. The best, aku suka banget. Nah, ini adalah saat kasih lem tuh yang salah. Jadi aku udah kasih glitter, udah kasih Swarovski dulu, habis itu baru aku lem untuk ngeblok ke semuanya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya cara yang salah, dan ini tuh mempersulit teman-teman gitu loh. Jadi memperlambat. Jangan kalian coba ini finishingnya pas kalian saat lagi ngejob. Itu pasti bakalan lama banget, karena kita nggak tahu nih si Swarovski-nya itu beneran nempel atau enggak gitu.
karena kan white henna itu dia nempel banget. Dan salahnya aku juga, aku itu pakai glitternya itu glitter rainbow. Seharusnya kalau aku pakai kedua kombinasi warna ini pakainya itu yang pure white menurut aku. Nah, kalau misalkan warnanya ngejreng, ini bisa juga dipakai glitter rainbow, cuman glitter yang keduanya itu ada di atas glitter rainbow. Kalau aku ini glitter rainbownya itu ada di atas si glitter yang coklat ini gitu.